Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini memahami problem with article dan preposition. Berikut ini contoh soal yang mengandung materi tersebut yang akan kita coba nanti setelah penyampaian materi. Dimulai dengan artikel. 3 hal yang perlu diketahui berhubungan dengan artikel atau biasa disebut dengan kata sandang. Yang pertama, memahami definisi dan contoh umum artikel. Yang kedua, memahami penggunaan dan pemilihan indefinite article dan definite article. Yang ketiga, memahami penggunaan indefinite article dan definite article pada countable dan uncountable noun. Yang pertama, memahami definisi dan contoh umum artikel. Artikel merupakan kata sandangan yang mengawali kata benda yang diantaranya mempunyai makna sebuah, seorang, atau bisa seekor, yang mana tergantung dari jenis bendanya. Jika diikuti benda, maknanya sebuah. Jika diikuti orang, seorang. Jika diikuti hewan, maknanya seekor. Artikel dibedakan menjadi 2 jenis. Jenis pertama untuk mengawali benda yang belum jelas, atau disebut indefinite article. Sedangkan jenis yang kedua untuk mengawali kata benda yang sudah jelas, atau disebut definite article. Contoh, aku melihat seekor kucing masuk ke rumah. Kucing itu membawa sesuatu di mulutnya. Pada kalimat pertama, aku melihat seekor kucing dianggap sebagai benda yang belum jelas atau indefinite article. Karena kata kucing baru saja diucapkan tanpa ada keterangan sebelumnya. Sedangkan pada kalimat kedua, kucing itu membawa sesuatu di mulutnya dianggap sebagai definite article atau benda yang sudah jelas karena sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Kalimat pertama menggunakan indefinite article, sedangkan kalimat yang kedua menggunakan definite article. Menjadi, I see a cat getting in the house. The cat brings something in the mouth. Nomor 2, memahami penggunaan pemilihan indefinite dan definite article. Dimulai dari indefinite article antara a dan an. Indefinite article a digunakan ketika benda yang diterangkan berawalan huruf mati atau konsonan. Contoh, man. Karena man berawalan m huruf mati, maka artikelnya menggunakan bawahnya an. Artikel an digunakan ketika benda yang diterangkan berawalan huruf vokal atau huruf hidup. Contoh, orange. Orange merupakan benda yang berawalan huruf o, maka dari itu artikelnya menggunakan an. Catatan, jika noun diawali huruf u, namun u diucapkan seperti y, maka artikelnya menggunakan a, bukan an. Contoh, dalam kata university, merupakan noun berawalan u, namun diucapkan y, maka dari itu artikelnya pakai a university. Berikutnya, noun berawalan u namun diucapkan a, seperti uncle. Maka dari itu artikelnya pakai an, menjadi an uncle. Catatan yang berikutnya, jika noun diawali huruf h, namun diucapkan seperti huruf vokal a, maka artikelnya menggunakan a, bukan an. Contoh, hour merupakan kata benda yang berawalan h, namun diucapkan a, maka dari itu artikelnya pakai an hour. Di sampingnya, home merupakan kata benda yang berawalan h, namun diucapkan h, maka dari itu konsonannya pakai a home. Berikutnya B, penggunaan definite article the, yang mana digunakan untuk 20 kategori benda sebagaimana di bawah.
Yang pertama, sebelum specific noun, kita sudah bahas di awal tadi. Contoh, I see a cat getting in the house. The cat brings something in the mouth. Kata the cat menggunakan the karena sebelumnya sudah disampaikan di awal kalimat a cat. Yang kedua, the digunakan sebelum superlatif atau kata sifat yang berawalan paling. Contoh, the best student in the class. Siswa paling bagus di kelas. Yang ketiga, sebelum alat musik atau musical instrument. Contoh, the guitar, the piano, dan lain-lain. Sampai dengan yang nomor 20. Latihan yang pertama. Tina's horse is a atau the strongest one. Nah, kata strongest merupakan superlatif, maka dari itu artikelnya harus menggunakan the strongest one. Latihan yang kedua, Joe Biden now is a atau the president of the USA. Kata president merupakan benda yang hanya satu di suatu lingkungan atau suatu daerah atau suatu negara, maka dari itu presiden harus menggunakan the. Latihan yang ketiga, Ali Bata is the man who plays a atau the guitar. Kata guitar karena merupakan alat musik, maka artikelnya menggunakan the guitar. Yang ketiga, memahami penggunaan indefinite dan definite artikel pada countable dan uncountable noun, atau benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kita perhatikan dalam tabel, indefinite bisa untuk mengawali benda singular yang bisa dihitung. Contoh, dollar atau apple. Namun untuk benda yang plural bisa dihitung, indefinite tidak bisa digunakan. Indefinite juga tidak bisa digunakan untuk benda uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, money sama juice. Berikutnya definite atau awalan the. Dia bisa digunakan di semua kategori, baik itu countable singular, countable plural, sama uncountable noun. Contoh, the dollar, the dollars, the money. The apple, the apples, the juice. Sekarang masuk di pembahasan problem with preposition. Preposition semisal in, on, at, about, dan lain-lain bisa dimaknai dengan dua cara, yakni literal dan idiomatic. Makna literal adalah makna yang sesuai dengan kamus. Biasanya, preposition berada di awal kata. Semisal, in Jakarta, on the table, dan lain-lain. Sedangkan makna idiomatic adalah makna yang tidak sesuai dengan kamus, namun maknanya terikat dengan kata yang menyertainya. Biasanya ada di belakang kata, semisal accustomed to, different from, give up, dan lain-lain. Tiga kata yang biasa mengikat preposition diantaranya adalah adjective, noun, dan verb. Contoh masing-masing bisa disimak di bawahnya. Untuk lebih lanjut bisa disimak contoh nomor 3, yaitu preposition yang disambung dengan verb, yang mana nantinya akan memunculkan dua kemungkinan makna, yaitu literal dan idiomatic. Contoh nomor 3 yang pertama merupakan verb plus preposition yang bermakna literal atau makna sesuai dengan kamus, sedangkan yang kedua merupakan contoh yang bermakna idiomatic. Yang pertama, the boy ran up the hill. Laki-laki itu naik ke atas bukit. Run, naik, up, ke atas. Makna literal atau makna kamus. Contoh yang kedua, the boy gave up smoking because of his doctor's advice. Give memberi, up di atas, namun makna ini idiomatic, tidak sesuai dengan makna kamus. Makna idiomatiknya adalah menyerah. Berikutnya adalah beberapa tabel yang berisi adjective, noun, dan verb umum yang diikuti preposition. Dimulai dari adjective, ada accustomed to, afraid of,
amenable to, dan seterusnya. Kemudian diikuti noun plus preposition dari equivalent sampai dengan sample for. Kemudian verb diikuti preposition dari approve of, bring up sampai dengan succeed in. Sekali lagi yang perlu diingat dalam hal ini adalah pasangan antara beberapa kata tersebut dengan prepositionnya. Semisal dari adjective plus preposition, accustomed bertemu dengan to, afraid bertemu dengan of. Kemudian dari noun, equivalent bertemu dengan of, example bertemu dengan of. Kemudian yang verb, approve bertemu dengan of, bring dengan up, brush dengan up, succeed dengan in. Sekarang kita lanjut untuk mencoba pemahaman materi dengan mengerjakan soal pretest di atas. Nomor 1, pilihan jawaban adalah D. Artikel an dianggap sebagai struktur kalimat yang salah karena setelahnya diikuti noun yang berawalan u namun diucapkan y. Nomor 2, B merupakan pilihan yang tepat karena hurt kita tahu adalah bagian dari tubuh seharusnya berawalan the sebagaimana dalam materi definite pronoun. Nomor 3, A merupakan pilihan jawaban karena kata according merupakan verb yang harus dipasangkan dengan preposition to yang mana harusnya menjadi according to legend, merupakan verb plus preposition. Nomor 4, pilihan B merupakan jawaban yang tepat karena for bukanlah pasangan dari attached yang seharusnya adalah to. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Selanjutnya teman-teman silakan mencoba soal post test yang tersedia di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.